Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh Bapak-Bapak yang telah hadir pada hari ini. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi kehadiran Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dan kita akan memulai sesi kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa itu web course Cita Bijak Pahami Pajak. Jadi web course Cita ini akan kami adakan sebanyak 4 kali sesi. Yang kali ini adalah sesi kedua. Untuk sesi kedua ini kami bekerja sama dengan Perkopi atau Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia yang diwakili oleh Bapak Hardi selaku perwakilan dari Perkopi, dan kami kali ini ingin memperkaya literasi pajak di kalangan masyarakat, dan memang sudah menjadi komitmen kami sejak awal untuk membantu, mensupport, mendukung pemerintah untuk menjalankan proses literasi dan upaya edukasi kepada seluruh masyarakat. Dan kali ini kami akan membawakan sebuah tema dari yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana administrasi pelaporan, tata cara pelaporan, sebuah proses uji kepatuhan atas apa yang disampaikan. Lalu kali ini kita akan membahas mengenai memahami litigasi dan penegakan hukum pidana di bidang peraturan, di bidang perpajakan. Dan sebelum melanjutkan kembali, saya sampaikan bahwa ada beberapa tata tertib yang harus kita ikuti di acara ini. Jadi tata tertibnya adalah sebagai berikut. Jadi sebelum login pastikan nama yang tertera pada akun Zoom Bapak Ibu sekalian adalah nama yang diinput pada formulir registrasi agar kami juga bisa mengadmit lebih mudah. Lalu pada saat course dimulai, mohon agar mikrofon berada dalam posisi mute dan mohon agar digunakan headset agar jika ingin bertanya bisa lebih mudah dan bisa lebih kondusif suara yang kita dengarkan. Dan peserta dalam acara web course ini diharapkan aktif menyimak dan merespon pertanyaan dari para trainer. Jika trainer nanti mengadakan kuis, boleh nanti peserta mencoba mengakses kuis tersebut dalam Google Form dan boleh diisikan untuk melihat bagaimana pemahaman peserta di awal sebelum trainer menjelaskan dan di akhir setelah trainer menjelaskan. Dan lalu pertanyaan sudah dibuka sejak awal, silakan bagi peserta yang belum memahami apa yang diajarkan oleh para trainer bisa langsung menekan tombol raise hand dan menanyakan di kolom atau menanyakan di kolom Q&A. Dan format untuk pertanyaannya adalah nama, _instansi, pertanyaannya. Dan sebelumnya di sesi 1 kami terlupa. Jadi di sesi 1 kemarin akan kami alihkan ke sesi 2 ini. Jadi semoga sesi 2 bisa lebih aktif bertanya karena hari ini kami akan memilih 6 orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan voucher OVO dan buku karya Bapak Justinus Prastowo. Beliau adalah Direktur Eksekutif Nonaktif Cita saat ini. Dan acara ini kami sebagai benefit untuk acara ini bagi peserta yang telah mengikuti acara ini, kami akan memberikan e-sertifikat di mana seluruh peserta wajib menghadiri seluruh sesi dengan cara mengisi presensi atau kuesioner di setiap akhir sesi, dan seluruh peserta yang sudah komit mengikuti 4 sesi tersebut akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan nanti usai sesi keempat ke email masing-masing. Dan link presensi dalam setiap sesinya akan kami berikan di akhir setiap acara. Jika ada yang terlewat sesi 1 bisa menyaksikannya melalui live streaming YouTube di channel kami, yaitu channel Cita Center for Indonesia Taxation Analysis. Bisa di search sendiri di akun YouTube-nya dan bisa mengisi link presensi tersebut di yang sesi 1. Baik, mungkin agar tidak terlalu lama saya menjelaskan dan kita juga bisa langsung memulai acara hari ini kepada Bapak Awan Nurmawano. Saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan keynote speech hari ini. Ya, terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya muliakan nih narasumbernya Pak Hardi dan Pak Ajis ya. Dan tentu semua peserta web course yang saya muliakan juga. Khususnya nih banyak juga saya lihat mungkin dari jurnalis ya, terima kasih. Pertama-tama
tentunya kita syukuri kita masih dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan aktivitas web course ya, atau kursus web ya, online ya. Saya kira yang perlu kami sampaikan apresiasi ini ya buat Cita atau Citex ya. Kalau lihat itu virtual background-nya Mbak Widya bijak pahami pajak. Nah ini tadi saya lihat wah keren banget. Karena terus terang saja ini kita apresiasi Cita mengambil bagian peran dalam melakukan edukasi ya terhadap masyarakat secara umum, khususnya yang hadir dalam web course ini, karena memang membangun kepatuhan itu sebetulnya ya tugas kita semua sih, bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sekali lagi apresiasi buat Cita ya yang menyelenggarakan web course ini. Kalau dari subtemanya, mungkin kalau tema besarnya bijak pahami pajak, mungkin subtemanya udah teknis sekali ya, ini memahami litigasi penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Nanti ada narasumber yang akan membahas secara teknis dan nanti mungkin juga diskusi. Nah, saya juga merasa senang juga sih hadir di sini itu, karena juga ikut artinya ambil bagian melaksanakan tugas juga itu, diundang atau diperkenankan hadir oleh Cita. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kan pajak ya, kalau kita bicara pajak kan kalau secara umum dulu lah konteks makronya, tentu ini terkait dengan APBN kan sebenarnya. APBN itu adalah salah satu instrumen distribusi, alokasi, stabilisasi. Nah, kita tentu semua tahu komponen APBN itu secara garis besar kan ada pendapatan, belanja, kemudian kalau kurang ada pembiayaan. Kita memang rezim kita rezim defisit, kalau sudah undang-undang diperkenalkan 3%, kecuali dalam keadaan COVID ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi peranan pajak tentu ini menjadi sangat vital nih. Dari masa ke masa, setelah era booming minyak itu kita udah mengandalkan pajak, udah 70% pendapatan negara itu lebih bahkan ya dari pajak. Apalagi kita tahu semua sekarang kita lagi pandemi COVID kan gitu, tahun 2019. Gitu. Artinya apa? Pandemi ini kan sebenarnya masalah kesehatan, cuma lalu menjadi masalah sosial juga, dan kemudian tentunya ekonomi. Gitu. Nah ini juga tentu kalau kita konteksnya tadi dengan pajak sangat challenging, gitu. Karena dengan COVID itu menjadi masalah ekonomi, perekonomian juga melambat, tentu penerimaan pajak juga melambat. Nah kita juga tahu untuk mendorong ekonomi juga pemerintah memberikan berbagai macam insentif kan sebetulnya untuk. Nah ini lalu poin saya yang mau sampaikan itu, inilah tantangan administrasi perpajakan kan. Ya sebetulnya sebelum COVID juga menjadi tantangan kita gitu. Artinya yang jadi perhatian kita bagaimana fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak ini bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi kan gitu. Nah kalau kita tadi disampaikan gitu bahwa tentang kepatuhan ya, sebenarnya kalau kepatuhan kita lihat di negara manapun ini menjadi isu sentral dari pajakan kan sebenarnya. Nah ini jadi apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepatuhan. Nah Ibu Bapak sekalian, tentu kita mengetahui kan kalau kita tadi bicara administrasi perpajakan, nah, atau kita langsung fokusnya DJP lah ya, pajak ya. Administrasi DJP itu sebetulnya kan kita tahu ada 3 fungsi gitu. Core atau core function dari administrasi DJP. Apa itu? Yang pertama pelayanan, kedua pengawasan, ketiga penegakan hukum. Nah, ini yang mau kita nanti dibahas sama narasumber kita. Nah, pengawasan itu pelayanan itu apa? Nah,
intinya kan pelayanan itu bagaimana administrasi perpajakan itu bisa menjalankan fungsinya sehingga masyarakat wajib pajak itu dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya itu dengan mudah, murah, cepat. Nah, ini forum seperti ini, bagian edukasi sebetulnya adalah salah satu bagian bagaimana kita juga dalam fungsi pelayanan atau edukasi dengan pemahaman masyarakat yang baik terhadap perpajakan, kita harapkan juga wajib pajak bisa melaksanakan hak kewajibannya secara mudah dan murah cepat tadi itu. Nah, yang kedua, fungsi kedua itu pengawasan. Pengawasan itu administrasi perpajakan harus mampu gitu mengawasi atau mengecek apakah wajib pajak itu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara benar kan gitu. Kita tahu sistem self assessment wajib pajak melaporkan SPT sendiri. Nanti kita sudah anggap benar kecuali kita menemukan bahwa ada ketidakbenaran kan gitu dengan data dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tadi gakum atau penegakan hukum. Nah, sebenarnya penegakan hukum ini kalau menurut saya melihatnya adalah sebenarnya instrumen keadilan. Justru penegakan hukum seharusnya kita melihat bukan suatu bentuk hukuman sebetulnya. Justru ini adalah suatu reward buat wajib pajak yang sudah patuh kan gitu. Artinya wajib pajak yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara benar gitu harusnya di reward dong dengan DJP itu melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum atau law enforcement. Jadi kita bisa lihat dua sisi itu sebetulnya. Kalau kita sering dengar bahwa penegakan hukum itu untuk menciptakan deterrent efek getar. Nah ini. Nah tapi Bapak sekalian, dari ketiga fungsi itu, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum, tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau misalnya fungsi-fungsi pelayanan, pengawas, gakum itu berfungsi secara optimal, ya tentu kepatuhan wajib pajak akan meningkat kan. Nah itu outputnya tuh itu sebetulnya kepatuhan. Nah kalau kita bicara penerimaan itu sebenarnya outcome. Kalau wajib pajak itu patuh, ya penerimaan tercapai. Nah inilah kalau buat di DJP ini selalu menjadi tantangan ya target penerimaan itu kan gitu. Challenge sebenarnya itu hanya dampak saja gitu. Jadi harusnya yang menjadi focal point kita adalah bagaimana kita itu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah tadi seperti penegakan hukum, ya kan ini adalah salah satu instrumen gitu, supaya masyarakat wajib pajak itu patuh. Ya kan, tidak melakukan atau melaksanakan hak kewajiban dengan benar kan gitu. Nah kalau enggak kan akan jadi persoalan. Nah tentu kita memahami kalau misalnya pengertian penegakan hukum gitu kan, itu ada tindakan-tindakan yang sudah ya demi keadilan berdasarkan ketentuan Maha Esa kan. Jadi Bapak Ibu sekalian juga memahami seperti tindakan bukti permulaan, penyidikan itu salah satu bentuk dari penegakan hukum. Nah, penegakan hukum kita tahu semua deliknya itu diatur di Undang-Undang KUP itu pasal 39 dan 38 dan 39 Undang-Undang KUP. Nah, tentu ini kita juga harus memahami bahwa penegakan hukum sebagai instrumen keadilan itu esensinya kalau pajak itu adalah memegang teguh prinsip ultimum remedium. Artinya kan tujuan kita sebenarnya bukan untuk memenjarakan orang, gitu kan gitu. Kita ingin orang bayar pajak. Jadi sebetulnya upaya terakhir kita itu adalah penegakan hukum. Itu udah terakhir banget gitu. Udah upaya yang sangat memang harus dilakukan gitu, karena sudah ada indikasi ketidakpatuhan. Nah kalau kita perhatikan misalnya tadi
konsep ultimum remedium ya. Kalau secara teknis misalnya kita lihat di Undang-Undang KUP itu ada pasal 8 ayat 3 pengungkapan, kalau udah dibubar boleh mengungkapkan sendiri bayar dengan sanksi. Sekarang 100% ya saya gitu. Kemudian juga bahkan sebelum penuntutan bisa juga gitu di semacam deponering sebetulnya pasal 44B gitu. Jadi nah ini salah satu indikasi bahwa pajak itu adalah ultimum remedium. Nah tadi saya katakan bahwa penegakan hukum seperti bukti permulaan, penyidikan ini udah ya upaya yang terakhir. Oleh sebab itu juga kita melaksanakannya harus secara proper, gitu, proper dan tepat sasaran. Artinya karena gini ya, itu kita juga harus tahu ya. Sebenarnya harus ada clear cut juga antara administrasi dengan delik pidana sebetulnya. Sebagai contoh misalnya, di dalam pasal 38 atau 39 itu mengisi SPT dengan tidak benar itu masuk delik pidana. Gitu. Tapi apakah ada misalnya WP yang kita periksa terus terlalu lebih memasukkan biaya atau ada omset apakah langsung kita masukkan delik pidana, kan itu juga nanti mungkin bisa dibahas ini dengan narasumber Pak Haji. Tentu kita juga harus lihat juga kalau istilah hukum mens rea dan lain sebagainya, bukti fakta lain sebagainya, ini kan menarik gitu. Bahkan ke depan juga harusnya kalau misalnya sekarang itu ultimum remedium atau deponering itu sebelum penuntutan, ya mungkin harusnya terbuka juga gitu ke depan itu pada saat misalnya sudah dituntut wajib pajak itu taubat, ya harusnya bisa dimungkinkan juga. Tapi ini kan wacana ya, gitu, bahwa kita juga mungkin perlu juga lebih menajamkan dari fungsi penegakan hukum. Nah nanti oleh sebab itu saya melihat kalau lihat dari topiknya gitu ya, memahami litigasi gakum, tentu nanti akan dibahas bagaimana itu delik-deliknya, modusnya seperti apa, kan gitu. Nah ini penting gitu tadi dalam membangun awareness tadi, mulai edukasi. Jadi kalau masyarakat itu paham gitu, ya kita gunakan instrumen yang pertama tadi aja, pelayanan dan edukasi aja sebetulnya gitu. Ini makanya saya bilang ini forum sangat penting dan bagus gitu. Bahkan saya senang gitu bisa hadir di sini dan terima kasih tadi sama Cita ini karena bagian dari membangun atau kepatuhan tadi yang merupakan isu sentral gitu, di kita, bahkan nggak hanya di kita gitu, di dunia seperti itu saya pikir gitu. Karena kenapa begitu, nggak ada lah ya orang yang mau bayar pajak kan sebetulnya kalau mau jujur kan gitu. Nah jadi kepatuhan ini menjadi kunci gitu, jadi mau nggak mau ya bayar kan gitu, daripada nanti disidik sama Pak Ajis itu kan gitu seperti itu nanti masuk pengadilan, penjara dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya juga ngomong kepanjangan kali Mbak Widya ya. Tapi intinya begitulah, ini suatu topik yang menarik itu, bagian dari edukasi kita gitu. Saya sampaikan selamat webinar ya. Itu terima kasih ini buat Pak Hardi ya. Tadi saya dengar menjadi supporter lah ya Pak Hardi ya dari Cita. Ini juga saya terima kasih juga. Ini suatu bentuk kolaborasi yang bagus. Ada Pak Haji juga dari birokrasi ya, dari JP. Gitu. Jadi forum ini menjadi penting, tidak hanya masalah topik yang kita bahas, tetapi bukan suasana ya. Jadi ekosistem dibangun dalam rangka membangun kepatuhan itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan selamat webinar. Cuma nih Mbak Widya, Pak Hardi, Pak Ajis, aku nanti mungkin ikut sebentar, nanti langsung cabut ya. Ada acara lagi, kan ada acara lagi gitu. Tapi mungkin saya lihat-lihat mantau-mantau sedikit, nanti saya mungkin sekalian ini pamitan juga. Pamitan juga. Mungkin itu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awan sudah menyempatkan hadir. Baik,
Eh,